Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas semangat Sumatsu no Valkyrie kembali pada chapter terbaru, chapter 52 dan 53. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya, chapter 51, kita diperlihatkan pertarungan antara Buddha melawan Hajun. Pada chapter ini, Buddha juga sudah membulatkan niatnya untuk membunuh Hajun setelah mengetahui kalau Zerofuku sudah tidak ada lagi. Bahkan di sana, Buddha pun akhirnya mengeluarkan senjata terkuatnya, yaitu Sharakayasha. Tapi meskipun begitu, di sepanjang pertarungan, Buddha lah yang terus didesak oleh Hajun. Hingga di akhir chapter, Buddha dan Hajun pun saling beradu serangan dengan senjata mereka. Sementara serangan sabit Buddha berhasil ditahan Hajun, serangan Hajun lurus tepat menusuk perut Buddha. Dan chapter pun ditutup dengan Buddha yang kembali menegaskan argumennya. Jika tak ada satupun dewa yang ingin menyelamatkan manusia, maka akulah yang akan melakukannya. Dan jika ada dewa yang berani menentangku, maka aku akan membunuhnya. Oke, berikutnya kita masuk pada chapter terbaru, chapter 52. Pada chapter kali ini, panel pertama dibuka dengan melanjutkan tepat setelah akhir chapter sebelumnya. Di sini, Buddha yang masih dalam kondisi tertusuk berusaha melanjutkan serangannya untuk menebas Hajun. Di sisi lain, Hajun pun cukup terkejut kalau Buddha masih memiliki cukup banyak tenaga untuk melanjutkan serangannya. Dan di sini, Hajun pun terpaksa harus mundur. Lalu setelah itu, Buddha sempat memprovokasi kalau Hajun takut pada dirinya. Namun Hajun menjawab kalau dirinya terlalu kuat untuk takut pada Buddha. Hajun berkata kalau saat ini kekuatannya bahkan lebih besar dibanding dirinya yang dulu. Karena di sini Hajun menjelaskan alasan mengapa dirinya dahulu menghilang adalah karena saat itu tubuhnya tidak bisa menampung kekuatannya yang terlalu besar, sehingga tubuhnya pun hancur dan menghilang. Sedangkan saat ini Hajun telah mendapatkan wadah atau inang yang cukup kuat untuk menampung kekuatan besarnya itu, yaitu tubuh Zerofuku. Tapi meskipun Hajun telah menjelaskan panjang lebar kekuatannya itu, Buddha masih memprovokasi Hajun dan mengatakan kalau dirinya ini terlihat jauh lebih lemah daripada Zerofuku. Dan alhasil Hajun pun benar-benar dibuat marah. Di sisi lain, sepertinya Buddha juga sudah tidak memiliki banyak tenaga lagi, karena terlihat Buddha pun sudah cukup kelelahan. Melihat kesempatan tersebut, Hajun kemudian menyerang Buddha sembari berniat membuat Buddha menelan kata-katanya tadi. Berikutnya di sana serangan Hajun terlihat sangat kuat dan cepat, namun Buddha masih bisa menahannya walaupun tetap cukup kesulitan. Di sisi lain di bangku para dewa Yunani, Ares berkomentar kalau Buddha tak akan bertahan lebih lama lagi, mengingat dirinya yang terluka parah, belum lagi ia juga sudah kehilangan kemampuan melihat masa depannya. Mendengar hal tersebut, Hades pun kemudian berujar, benar-benar pria yang bodoh, seakan mendukung argumen Ares tadi. Tapi ketika Ares berpikir pria bodoh tersebut tertuju pada Buddha, ternyata di sini Hades mengucapkan kata bodoh tersebut pada orang yang berpikir kalau Buddha akan kalah, khususnya pada Ares. Dan seperti biasa, di sini sang dewa perang pun hanya bisa membadut. Lalu tidak hanya Hades, Zeus pun juga ikut bertaruh pada Buddha. Oke, selanjutnya adegan pun kembali lagi ke arena. Di sini setelah sebelumnya Hajun meluncurkan serangan beruntunya, saat ini Hajun kembali dibuat terkejut karena Buddha masih bisa berdiri setelah menerima serangannya itu. Bahkan sebaliknya, saat ini Buddha sudah bersiap kembali untuk menyerang Hajun. Melihat Buddha yang tidak juga tumbang, di sini Hajun semakin menggila. Malah menurut Hades, Hajun terlihat seperti mulai ketakutan pada Buddha. Tapi terlepas dari itu, di sini kemudian Hajun pun memotong lengan kirinya sendiri dan membentuknya menjadi sebuah pedang. Dan tak pakai lama, Hajun pun langsung menyerang Buddha. Berikutnya di sini Hajun dan Buddha pun saling beradu serangan. Buddha dengan sabitnya dan Hajun dengan pedangnya, benturan pun terjadi. Sampai akhirnya tak diduga sabit Buddha patah setelah menerima serangan Hajun tersebut. Banyak dari kubu dewa dan manusia yang terkejut akan hal itu. Bahkan Buddha sendiri sampai tak percaya senjata terkuatnya bisa dihancurkan. Namun tak berhenti sampai di situ, sabit Buddha yang patah itu kembali lagi ke bentuk tongkat Rokudonya. Dan kemudian di sini Hajun menghancurkan tongkat tersebut. Dan yap, senjata suci milik Buddha pun, Rokudo aka tongkat 6 alam, benar-benar telah dihancurkan. Di sisi lain setelah senjatanya dihancurkan, Buddha kemudian terjatuh. Dan jika dilihat dalam adegan tersebut, di sana seperti memperlihatkan kalau kesadaran Buddha akan segera menghilang. Tapi di tengah kesadarannya yang semakin gelap itu, muncul secercah cahaya kecil yang tiba-tiba meraih tangan Buddha.
Dan yap, cahaya tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu jiwa Zerofuku. Di sini kubu manusia yang sudah dilanda keputusasaan dibuat terkejut karena Buddha kembali tersadar dan tertawa. Melihat hal tersebut, Hajun hanya berkata kalau Buddha terlihat menyedihkan. Namun Buddha pun membalas, untuk menghadapi kelemahanmu sendiri, untuk mengatasi masalah yang menerjang, dibutuhkan masa remaja. Dan karena Hajun tak pernah memilikinya, itulah mengapa di awal-awal Buddha berkata kalau Hajun sangat lemah. Oke, berikutnya Buddha pun bangkit kembali dan meraih tangkai senjata yang digunakan oleh Zerofuku sebelumnya. Lalu kemudian di sini Buddha melakukan teknik volunya dan menyatukan jiwa miliknya dengan Zerofuku, sehingga terciptalah senjata suci terkuat yang hanya bisa dibuat oleh Buddha, yaitu Daien Jakuto atau Great Nirvana Sword Zero. Terlihat kalau pedang Zero ini memiliki 7 mata pedang, dilengkapi dengan 7 simbol yang sepertinya mewakili ketujuh dewa keberuntungan. Di sisi lain melihat hal tersebut, di sini si banteng pun mulai ketar-ketir dan bertanya-tanya apa yang ingin Buddha lakukan dengan benda tersebut. Karena Hajun berpikir senjata tersebut tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Namun di sini Buddha pun membalas dengan epik dengan berkata hukuman surgawi. Yap, setelah dari awal Buddha berseteru dengan Bisha Mountain, lalu Zerofuku, lalu berganti kembali menjadi Hajun, mereka semua selalu mengatakan hukuman surgawi pada Buddha. Namun kali ini akhirnya Buddha lah yang mengatakan hal tersebut. Dan chapter ini pun berakhir sampai di sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada chapter 53. Di sini setelah Buddha mendapatkan senjata barunya, pertarungan pun berlanjut kembali. Kali ini Buddha dapat mengimbangi Hajun dan semua penonton yang berada di kubu manusia pun bersorak untuk Buddha. Jual beli serangan terus terjadi di sini. Namun di saat yang sama Hajun mulai gelisah karena Buddha dapat terus mengimbanginya. Namun keadaan tidak sebaik itu. Menurut Okita Soji dan Sasaki Kojiro yang sedang memerhatikan pertarungan mereka, ia berkata, walaupun di sini Buddha sudah bisa seimbang atau bahkan menekan Hajun, namun saat ini Buddha mengalami beberapa luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya, khususnya yang paling fatal, mata kiri dan perutnya, yang mana hal tersebut mempengaruhi pergerakan Buddha. Sehingga saat ini, walaupun Buddha saling berbalas serangan dengan Hajun, tapi Buddha masih tetap menerima beberapa serangan Hajun. Berikutnya tak lama kemudian, melihat sebuah celah, Hajun kemudian melancarkan serangan besarnya, tapi Buddha berhasil menahan serangan tersebut. Di sini Hajun benar-benar dibuat terkejut dengan hal itu, karena pada serangan tadi Hajun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memotong Buddha. Namun pedang Zero yang digunakan oleh Buddha mampu untuk menahan serangannya. Hal ini juga sekaligus membuktikan dan menegaskan kalau pedang Zero merupakan harta suci tertinggi yang khususnya hanya bisa dibuat oleh Buddha. Mengingat sebelumnya sabit Sharakayasa saja sebagai senjata pamungkas Buddha berhasil dipatahkan oleh Hajun. Ya, tapi terlepas dari itu, di sini walaupun Buddha sukses menahan serangan besar Hajun, di saat yang sama Buddha pun merasa kesakitan karena beban yang diterimanya untuk menahan serangan itu. Tapi kemudian Buddha pun berhasil membuat celah dan menebas tubuh Hajun, walaupun serangan tersebut bukanlah serangan yang fatal. Berikutnya Buddha dan Hajun pun sudah kembali mengatur jarak mereka masing-masing. Di sini terlihat kalau Buddha sudah hampir mencapai batasnya akibat dari menahan serangan Hajun yang sebelumnya. Ares, Zeus, dan Hermes pun juga sepakat kalau Buddha akan segera kehabisan tenaga. Namun lagi kali ini Hades berkata mereka semua sangat bodoh dengan berpikir seperti itu, karena Buddha tidak perlu menerima serangan Hajun lagi, melainkan menghindarinya. Dan yap, adegan pun kembali ke arena. Di sini Hajun langsung melancarkan serangannya kembali, tapi di sisi lain, kali ini Buddha melihat sebuah garis putih dan ia pun berhasil menghindari serangan tersebut. Meskipun begitu, Hajun masih terus melanjutkan serangannya, tapi Buddha walaupun tipis masih bisa menghindarinya. Sampai akhirnya semakin lama serangan Hajun semakin tidak bisa mengenai sang Buddha, dan Brunhild pun menyadari suatu hal. Seperti yang kalian tahu, kekuatan mata Buddha ini bukanlah secara harfiah melihat ke masa depan, melainkan dengan kekuatan tersebut, Buddha dapat melihat pergerakan dari jiwa seseorang sebelum orang tersebut bergerak. Lalu di sini dijelaskan alasan mengapa Buddha tidak bisa melihat masa depan Hajun, bukan karena Hajun tidak memiliki jiwa, melainkan Hajun menutupi jiwanya itu dengan kegelapan. Maka dari itu Buddha tidak bisa melihat apa-apa. Namun karena saat ini jiwa Hajun sangat ketakutan di hadapan Buddha, hal tersebut membuat kegelapan yang menutupi jiwa Hajun perlahan-lahan menghilang. Dan dari sini cheat Buddha pun aktif kembali.
Yap, saat ini Buddha sudah dapat melihat jiwa dan pergerakan dari Hajun. Sehingga di sini, walaupun Hajun terus menyerang, tak ada satupun serangannya yang bisa mengenai Buddha. Melihat hal tersebut, Hajun pun benar-benar dibuat murka dan melancarkan serangan besarnya kembali. Yang gilanya, saking cepat dan kuatnya serangan Hajun kali ini, serangan tersebut berhasil menebas Buddha. Semua orang yang ada di sana dibuat terkejut dengan hal itu. Lalu si banteng pun tertawa kembali dan Buddha pun dikalahkan. Namun tentu saja tidak seperti itu. Ternyata di sini Buddha mengaktifkan cheat barunya. Entah kekuatan dari mana, tapi ternyata orang yang ditebas oleh Hajun tadi hanyalah Bunshin milik Buddha. Tak diketahui dan tak dijelaskan sebenarnya apakah ini merupakan kekuatan yang dimiliki Buddha sejak awal atau salah satu kemampuan dari senjata barunya. Tapi terkait dengan itu, di dalam kisahnya sendiri memang disebutkan kalau Buddha ini memiliki salah satu kemampuan untuk membelah diri. Lalu terlepas dari itu, selanjutnya Buddha yang asli pun muncul tepat di belakang Hajun. Dan di sini Buddha pun melancarkan serangan pamungkas terakhirnya yang bernama Mahapari Nirvana. Dan Hajun pun berhasil dipotong oleh Buddha. Tapi di sini walaupun sudah terbelah, Hajun masih sempat melancarkan serangan terakhirnya pada Buddha. Namun beruntungnya Hajun musnah duluan sebelum serangannya itu mencapai Buddha. Dan kali ini Buddha pun benar-benar memenangkan pertarungan. Saat ini sementara semua kubu manusia bersorak untuk kemenangan Buddha, di jajaran para dewa mereka menampilkan berbagai macam ekspresi. Dari mulai marah, kesal, kaget, hingga ketiganya semuanya ada. Di akhir Buddha pun sempat melihat jiwa Zerofuku dan ketujuh dewa keberuntungan. Di sana Zero memberikan senyuman terakhirnya pada Buddha dan chapter pun ditutup dengan Buddha yang mengangkat tangannya mengisyaratkan kemenangannya untuk kubu manusia pada ronde ke-6 ini. Dan pertarungan di ronde ini sendiri berlangsung selama 21 menit 37 detik. Sekaligus kemenangan Buddha juga membuat kedudukan manusia menjadi 3 sama dengan kubu para dewa. Terakhir sedikit pembahasan dari Mimin. Menurut Mimin, jalannya pertarungan di ronde ke-6 ini benar-benar gila dan panjang sekali. Yang awalnya musuh Buddha hanya bisa Mountain, berubah menjadi Zerofuku dan berganti kembali menjadi Hajun. Di sini Mimin bilang Buddha benar-benar OP, bisa meladeni mereka satu persatu tanpa henti. Pada saat melawan Zero, kekuatan Zero di sini sebenarnya sudah OP parah. Tapi pada pertarungan ini terasa hanya sebagai show off saja untuk kekuatan Buddha. Karena dari awal sampai akhir pun, Buddha hanya bermain-main saja dengan Zerofuku berkat kemampuan melihat masa depannya. Sampai akhirnya Zero berubah menjadi Hajun, barulah pertarungan bagi Buddha yang sebenarnya dimulai dari sini. Walaupun di awal-awal Buddha terus dibully oleh Hajun, tapi seperti yang kita semua tahu, Buddha tidak mungkin akan kalah. Dan ya, benar saja pada chapter ini Buddha pun keluar sebagai pemenang. Lalu selanjutnya, perlu diketahui pertarungan antara Buddha melawan Bisa Zero Hajun ini berlangsung selama 12 chapter. Dimulai dari chapter 42, Buddha mendeklarasikan posisinya untuk berada di kubu manusia, hingga pada chapter 53 ini Buddha memenangkan pertarungannya untuk kubu manusia. Dan dengan menangnya Buddha ini, hal tersebut juga membuat teori aurat masih terus berlanjut. Barang siapa yang pakaiannya lebih terbuka, dialah yang akan mampus duluan. Jadi dengan berakhirnya ronde ke-6, menurut kalian siapakah yang akan bertarung di ronde berikutnya? Menurut Mimin pribadi, kemungkinan dewa yang akan maju di ronde ke-7 ini antara Beelzebub secara dirinya sudah dimunculkan, lalu Anubis karena banyak yang berspekulasi ia akan bertarung di ronde ke-7, dan terakhir Loki. Untuk yang satu ini tak ada alasan. Sedangkan untuk kubu manusia, jika dewa yang maju adalah Beelzebub, yang akan menjadi lawannya menurut Mimin antara Sakata Kintoki secara dirinya memiliki julukan pemburu iblis, lalu Okita Soji karena dirinya mulai sering dimunculkan, dan Nostradamus karena dirinya sering dikaitkan dengan Beelzebub. Lalu jika dewa yang maju sang dewa kematian Anubis, mungkin yang akan menjadi lawannya adalah Grigori Rasputin karena dirinya terkenal sulit untuk mati. Dan terakhir, jika dewa yang maju adalah Loki, mungkin yang akan menjadi lawannya adalah Qin Shi Huang. Karena menurut Mimin, mereka ini sama-sama licik dan cerdas. Ya, itu hanya opini Mimin belaka. Menurut kalian sendiri, siapakah yang akan bertarung di ronde ke-7 nanti? Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao!